dipimpin oleh peleton yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Gerak. Laporan masing-masing peleton kepada pemimpin upacara. Dan yud dan Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara peringatan Hari Guru ke-77 25 November 2022. Siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh petugas yang dipimpin oleh pemimpin upacara.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta agar kita bisa mengerti dan memahami betapa susahnya guru-guru kita dalam mendidik kita. Semoga amal bakti yang mereka lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat walafiat, dan yang sudah meninggal dari guru-guru kita diberi balasan setimpal dan diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di sisinya dengan kedudukan yang mulia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Pembacaan ikrar guru oleh petugas. Ikrar guru. 1. Kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan persatuan guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa dan berwatak kekeluargaan. 5. Kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru. 6. Kami guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Kepala RA beserta Dewan Guru yang kami hormati, kepada seluruh Dewan Guru MI Al-Islamiyah Bandar Sakti yang kami hormati, dan pada anak-anak sekalian, seluruh peserta upacara peringatan Hari Guru Nasional pada hari ini yang kami sayangi, insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mudah-mudahan membawa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat, kita melaksanakan peringatan Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Guru Nasional ini bisa membuat kita berintrospeksi diri betapa seorang guru itu kedudukannya sangat mulia. Hal ini juga sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bahwa guru itu kedudukannya sangat mulia sebagai pentransfer ilmu kepada umat untuk menghilangkan kebodohan umat, memberi pengetahuan sehingga umat manusia bisa terbebas dari segala macam bentuk jahiliyah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangannya alhamdulillah kita sekarang bisa menikmati betapa bersinarnya agama Islam yang dibawa oleh beliau sebagai penerus perjuangan para rasul-rasul sebelumnya. Yang mudah-mudahan nanti kita di akhirat ini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada hadirin sekalian peserta upacara pada pagi hari ini. Yang pertama yang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Dan tak lupa kita juga berterima kasih kepada seluruh guru-guru kita, baik yang sekarang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Semoga apa yang menjadi perjuangan para pendahulu kita, para guru-guru kita, para ulama, para tabi'in, para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan mereka tiada sia-sia. Semoga Allah tempatkan mereka yang sudah tiada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang sangat mulia. Kemudian yang selanjutnya tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dewan guru baik RA dan MI atas dedikasinya selama ini dalam berjuang mendidik dan membimbing anak-anak kita bersama. Semoga dengan keikhlasan Bapak Ibu sekalian dalam mendidik, membimbing, mengajar anak-anak kita bersama ini menjadi amal bakti yang dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah SWT, dan kelak di akhirat mendapatkan kemuliaan sesuai dengan dedikasi yang sudah Bapak Ibu guru curahkan selama ini. Pada hadirin peserta upacara yang kami hormati, kami mengajak kepada para dewan guru khususnya di MI Islamiyah Bandar Sakti ini, baik dari RA dan MI-nya, untuk sama-sama kita meningkatkan inovasi pendidikan. Yang perlu kita tingkatkan pada era milenium sekarang ini itu adalah inovasi dalam pendidikan, karena anak-anak kita sekarang ini berbeda dengan era kita di tahun 80-an. Nah, karena berbeda era tentunya akan mengalami perubahan-perubahan, apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih. Nah, itu berpengaruh besar terhadap proses berjalannya dunia pendidikan. Nah, ini perlu inovasi tersendiri dalam kita mentransfer ilmu pada anak-anak kita bersama. Nah, semoga kita sebagai Dewan Guru RA dan MI Islamiyah Bandar Sakti bisa melaksanakan inovasi-inovasi pendidikan sehingga nantinya akan membuat madrasah kita menjadikan siswa-siswi kita siswa-siswi yang berkualitas. Kemudian untuk sekian kalinya kepada para siswa sekalian dari RA dan MI, ini tolong didengarkan, ada sesuatu hal yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian. Kalian di sini tujuannya adalah untuk thalabul ilmi,
untuk mencari ilmu. Di sini kalian dibimbing oleh Bapak Ibu guru kalian dalam proses kita membebaskan diri dari kebodohan yang kita miliki. Ya, itu tujuan kalian bersekolah di Islamiyah ini adalah apa? Untuk mencari ilmu. Nah, ada beberapa syarat tentunya ya dalam kita bisa berhasil saat kita mencari ilmu. Nah, kata Imam Syafi'i itu ada 6 syarat setidaknya yang harus kita penuhi, ya, yang harus kita punyai dalam kita melaksanakan thalabul ilmi. Apa syarat yang pertama? Kecerdasan. Jadi kalian dalam menuntut ilmu ini, dalam mencari ilmu ini butuh kecerdasan. Cerdas di sini bukan berarti ketika ditransfer ilmu, ketika diajari oleh Bapak Ibu guru kalian, kalian langsung menerima, bukan seperti itu. Cerdas yang dimasukkan di sini adalah apa? Cerdas kita dalam mencari solusi diri di tengah-tengah kelemahan kita. Masing-masing kita dalam menerima ilmu beda-beda. Ada yang langsung diterima, ada yang beberapa saat loading dulu baru diterima, ada yang lama loading gak diterima-terima oleh otak kita. Nah, anak yang cerdas dia punya solusi. Ini saya kok lambat dalam menerima ilmu, ini bagaimana nih caranya? Nah, kalian mencari solusinya. Apa saya dalam menyerap ilmu harus sedikit demi sedikit atau bagaimana? Ketika usia pembelajaran masih tidak ingat juga. Anak yang cerdas dia akan mencari jalan, tanya pada temannya yang tahu. Temannya tidak tahu, balik lagi ke gurunya, tanya lagi, tidak masalah. Nah, itu artinya cerdas. Cerdas dalam kesemuanya, bukan cerdas otaknya saja, tapi juga cerdas intelektualnya. Kemudian yang kedua kata Imam Syafi'i itu apa? Semangat. Ini kunci. Ya. Orang yang tidak semangat pasti gagal dalam menuntut ilmu, dalam mencari pasti gagal. Sekolah malas, ya tidak akan berhasil. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh. Nah, ini semangat dengan bersungguh-sungguh itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Kita semangat juga harus didasari dengan sungguh-sungguh. Apapun resikonya, apapun masalahnya, kita tetap harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Hujan ya harus berangkat, tetap semangat. Kita tidak boleh kendor. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, berkecukupan. Artinya apa? Kita butuh biaya. Kalian mencari ilmu butuh biaya, butuh buku. Buku dibeli apa? Cukup apa dikasih? Dibeli. Beli pakai uang. Jadi semuanya pakai modal. Ya. Tidak ada thalabul ilmi yang tidak berbiaya, itu tidak ada. Baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk yang lainnya, itu pasti kita membutuhkan modal. Kemudian yang kelima, apa kunci kita thalabul ilmi? Kita bersahabat dengan guru berdasarkan etika sopan santun. Artinya apa? Kita harus menghormati guru. Orang yang tidak pernah menghormati guru, orang yang tidak pernah menghargai guru, maka ilmunya tidak akan manfaat. Kalian membuat jengkel hati guru, itu ilmu guru yang ditransfer tadi nggak sampai ke hati kita. Kalau hati menolak ya pikiran kacau. Karena kunci dalam diri kita adalah hati kita. Jadi jangan pernah membuat guru-guru kita ini jengkel ketika kita belajar. Saatnya mendengarkan ya dengarkan, saatnya berdiskusi ya berdiskusi. Jadi ada aturan-aturan tersendiri. Nah, jadi kunci ilmu yang bermanfaat apa? Kita harus menghargai dan menghormati guru. Harus bersahabat dengan guru. Jadikan guru itu orang tua kalian di sekolah. Jadikan sahabat dengan
dasar apa kita tidak menyalahi etika siswa dan guru. Jangan petang-petang bersahabat kita jadikan seperti teman, jangan ya. Tapi kita tetap harus punya etika. Bagaimana etika dengan guru? Semakin kita menjaga etika dengan guru, maka semakin mudah kita nanti menguasai ilmu yang diberikan. Kemudian yang keenam, kata Imam Syafi'i, kunci kita thalabul ilmi itu apa? Lama waktunya. Tidak ada yang instan, 2 hari, 3 hari, 1 bulan selesai kita dapat ilmu, tidak. Kita butuh waktu yang lama. Coba ketika kita ingin ya mencapai satu gelar dalam bidang keilmuan, kita harus belajar dengan apa? Rute yang lama. Dari RA minimal 1 tahun, MI 6 tahun, sudah 7 tahun, SMP 3 tahun, 7 tambah 3 10. Nanti di tingkat SLTA 3 tahun, berapa? 13 tahun. Nanti kalian kuliah minimal 4 tahun setengah sampai 5 tahun lulus. Berarti berapa tahun? Kalau sudah kuliah, selesai menuntut ilmu, mencari ilmunya? Tidak. Kewajiban kita mencari ilmu itu mulai kita lahir sampai kita mati, tetap kita berkewajiban mencari ilmu. Nah, ini ada satu kisah ya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah ditawari 2 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Sulaiman, aku tawarkan 2 hal kepadamu, tolong pilih salah satu. Baik ya Allah, apa yang tidak kau tawarkan padaku? Kata Nabi Sulaiman. Nah, Allah berkata pada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, tolong kau pilih ilmu atau kau pilih harta. Kata Allah, jika engkau pilih harta, wahai Sulaiman, akan aku jadikan bumi ini untukmu semuanya. Semua jadi hak milikmu. Nah, tapi dengan tingkat kecerdasan yang luar biasa, Nabi Sulaiman dengan tak menjawab, ya Allah, saya lebih memilih ilmu daripada harta benda. Nah, maka apa jawaban Allah? Sodaqta ya Sulaiman, kau benar wahai Sulaiman. Nah, dengan pilihan ilmunya itu ternyata apa? Dunia yang ditawarkan tadi juga diberikan. Nah, jadi kuncinya apa? Kita ingin sukses di dunia ini, semuanya harus dengan ilmu. Kita ingin sukses di akhirat, kuncinya juga dengan ilmu. Kita mau sukses dua-duanya, dunia sukses, akhirat sukses, juga harus dengan ilmu. Nah, maka kunci dari thalabul ilmi adalah apa? Kita ta'zim dengan guru-guru kita. Kita hormati guru-guru kita. Jangan pernah kita membuat jengkel hati guru. Oke, siap? Ya, kiranya itu yang perlu Pak sampaikan. Nanti di lain waktu kita sambung lagi karena suasananya suasana upacara, kalian berdiri. Nah, ini kan yang lama-lama lelah juga ya. Khawatir nanti ada yang pingsan. Nah, itu saja anak-anak sekalian yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan barokah buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Himne Guru.
pembacaan doa oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lillahi ta'ala halikahi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Jabbar yang Maha Kuasa, berikanlah kepada para guru-guru kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan, dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami mampu mencari solusi dari setiap persoalan dan tantangan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, muliakanlah guru-guru kami. Kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati yang dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Sosok teladan yang selalu mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menebar semangat dan inspirasi bagi sekitarnya, sehingga terlahir orang-orang hebat untuk mewujudkan peradaban Indonesia yang unggul dan mulia. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa bapak dan ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau khilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Rabbana walanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara. Hormat. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh peleton yang paling kanan. Pada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.